siang teman-teman, perkenalkan nama saya Mabel Alisina, mahasiswa keperawatan dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Jadi, simak baik-baik ya. Jadi, sebelum kita masuk pada anatomi fisiologi dari sistem muskuloskeletal ini, kita harus tahu dulu apa sih sistem muskuloskeletal ini. Jadi, sistem muskuloskeletal adalah sistem terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh. Oleh karena itu, bila sistem muskuloskeletal terganggu, kemampuan dalam bergerak dan melakukan aktivitas pun bisa terganggu. Jadi, sistem muskuloskeletal ini terdiri dari kata muskulo yang berarti otot dan kata skeletal yang berarti tulang. Yang pertama, sistem muskuler. Sistem muskuler terdiri dari otot, tendon, dan ligamen. Yang pertama, otot. Semua sel-sel otot mempunyai kekhususan, yaitu untuk berkontraksi. Terdapat lebih dari 600 buah otot pada tubuh manusia. Sebagian besar otot-otot tersebut dilekatkan pada tulang-tulang kerangka tubuh oleh tendon, dan sebagian kecil ada yang melekat di bawah permukaan kulit. Jadi, fungsi otot itu yang pertama, penopang tubuh dan mempertahankan postur, dan yang terakhir memproduksi panas bahwa kontraksi otot-otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Jenis otot ini ada 3, yaitu otot rangka atau lurik, otot polos, dan otot jantung. Yang kedua ada tendon. Tendon adalah tali atau urat daging yang kuat yang bersifat fleksibel yang terbuat dari fibrus protein atau kolagen. Tendon ini sendiri berfungsi melekatkan tulang dengan otot atau otot dengan otot. Berdasarkan cara melekatnya pada tulang, tendon dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, origo. Origo merupakan tendon yang melekat pada tulang dan tidak berubah kedudukannya ketika otot berkontraksi. Yang kedua ada inersio. Inersio merupakan tendon yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi. Yang ketiga ada ligamen. Ligamen adalah pembalut atau selubung yang sangat kuat yang merupakan jaringan elastis yang penghubung yang terdiri atas kolagen. Ligamen membungkus tulang dengan tulang yang diikat oleh sendi. Beberapa tipe ligamen adalah sebagai berikut. Yang pertama, ligamen tipis. Ligamen pembungkus tulang dan kartilago merupakan ligamen kolateral yang ada di siku dan lutut. Ligamen ini memungkinkan terjadinya gerakan. Yang kedua, ligamen jaringan elastik kuning merupakan ligamen yang dipererat oleh jaringan yang membungkus dan memperkuat sendi, seperti pada tulang bahu dengan tulang lengan atas. Selanjutnya, sistem skeletal atau rangka. Jadi, sistem rangka adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang sendi dan tulang rawan atau kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Jadi, tulang sebagai alat gerak pasif karena hanya mengikuti kendali otot. Akan tetapi, tulang tetap mempunyai peranan penting karena gerak tidak akan terjadi tanpa tulang. Fungsi dari sistem skeletal atau rangka adalah sebagai yang pertama, penyangga, yaitu menjaga tubuh dan otot-otot yang melekat pada tulang. Yang kedua, sebagai penyimpanan mineral, kalsium dan fosfat, dan lipid atau yellow marrow atau hemopoiesis. Yang ketiga, produksi sel darah atau red marrow. Yang keempat, pelindung, yaitu melindungi organ yang halus dan lunak serta memproteksi organ-organ internal dari trauma mekanis. Serta yang terakhir yaitu sebagai penggerak, yaitu dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak karena adanya persendian. Hubungan antar tulang disebut artikulasi. Agar artikulasi dapat bergerak, diperlukan struktur khusus yang disebut sendi. Dengan adanya sendi, dapat membantu dan mempermudah gerakan. Sendi yang menyusun kerangka manusia terdapat di beberapa tempat. Terdapat 3 jenis hubungan antar tulang, yaitu yang pertama, sinartosis atau suture, yaitu hubungan antara dua tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali dan strukturnya terdiri atas fibrosa. Yang kedua, amfiartosis, disebut juga dengan sendi kaku, yaitu hubungan antara dua tulang yang dapat digerakkan secara terbatas. Dan yang ketiga, diaktosis, yaitu hubungan antara dua tulang yang dapat digerakkan secara leluasa atau tidak terbatas, terdiri dari struktur sinovia. Ya, jadi sekian penjelasan singkat dari saya mengenai sistem muskuloskeletal. Semoga dapat
dipahami ya. Terima kasih.